Selanjutnya, model data berbasis record. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Perbedaan dengan model data berbasis objek, kalau misalnya objek, kita menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lainnya, sedangkan kalau record berarti menjelaskan secara logik data yang kita gunakan di dalam basis data. Oke, terdapat 3 model data untuk model relasional atau yang berbasis record. Itu terdapat 3 model data. Yang pertama, model relasional, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan, yaitu relation. Jadi, di mana setiap field atau setiap data itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya di dalam sebuah tabel. Contohnya, di sini kita punya 3 entitas atau 3 tabel, ada supplier, suku cadang, dan pengiriman. Nah, di dalam 3 tabel ini ada data atau field yang saling menghubungkan. Contohnya, pada supplier. Pada field nomor supplier itu dia mempunyai kode S01 untuk nomor suppliernya. Maka di tabel yang lain pun datanya akan tersimpan sebagai S01. Contohnya di dalam tabel pengiriman. Kemudian di tabel suku cadang, ini ada data P01. Nah, jika kita menggunakan field tersebut di tabel yang lain, contohnya di sini tabel pengiriman, maka datanya pun akan tersimpan menjadi P01. Oke, selanjutnya model hierarki, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node atau masing-masing titik merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas, bisa one-to-one atau one-to-many. Ini contohnya, di sini ada parent. Parent itu berarti untuk data yang paling tinggi, di mana data tersebut bisa memiliki anak atau child. Contohnya, saya punya data dosen dengan nama Baya. Data dosen dengan nama Baya ini kemudian memiliki child atau hubungan dengan tabel anaknya. Nah, tabel tersebut bisa jadi adalah tabel mata pelajaran atau mata kuliah, di mana di sini si dosen Baya memiliki mengajar mata kuliah sistem database dan analisa dan perancangan SISPO. Kemudian, sistem database ini memiliki data mahasiswa di dalamnya. Ada Nina, Lena, Hafiz, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari model hierarki lanjutan. Jadi, di mana data dosen itu memiliki data anak sistem database dan analisa dan perancangan SISPO. Kemudian model jaringan. Untuk model jaringan ini sudah distandarisasi pada tahun 1971 oleh database task group atau disebut juga dengan DBTG. Disebut juga model Conference on Data System Language. Nah, mirip dengan hierarki, model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record. Ada node-nya, ada link-nya. Perbedaannya adalah kalau di hierarki semuanya dijabarkan setiap anaknya itu secara terpisah, sedangkan kalau di model jaringan ini dia jika ada nama yang sama maka bisa langsung dilingkan di anak tabelnya. Contohnya seperti ini. Jadi dosen Baya memiliki sistem mengajar mata kuliah sistem database dan analisa perancangan SISPO. Kemudian ada satu mahasiswa yang mengikuti 2 mata kuliah tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah diskusi. Silahkan cantumkan jawaban kalian di bawah di kolom komentar. Sertakan nama, name, kemudian jawaban kalian. Yang pertama adalah, kenapa sih sebuah data perlu dijelaskan ke dalam model data diagram? Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat model data diagram?